Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini, kita membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Eksplorasi. Liburan sekolah merupakan hari-hari yang sangat aku tunggu setiap 6 bulan sekali. Aku sangat gembira ketika liburan datang karena dapat mengunjungi kakekku di desa. Aku memang sudah terbiasa setiap liburan sekolah memilih untuk menemani kakekku. Kakek tinggal di kota Blitar. Kakek sering mengajakku berjalan-jalan ke kebun teh Sirah Kencong. Lokasi kebun teh Sirah Kencong terletak di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kebun teh Sirah Kencong menyuguhkan pemandangan kebun teh yang sangat indah. Warna hijau perkebunan menjadi pemandangan yang menyegarkan mata. Tanaman teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu cuaca tanaman teh antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Ketinggian tanaman dapat mencapai hingga 9 meter untuk teh Cina dan teh Jawa. Ada yang berkisar antara 12 sampai 20 meter tingginya untuk tanaman teh jenis Assamica. Hingga saat ini di seluruh dunia terdapat sekitar 1.500 jenis teh yang berasal dari 25 negara. Tanaman teh terutama dibudidayakan di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan curah hujan sedikitnya 50 inci setahun. Tumbuhan teh akan menjadi pohon jika dibiarkan tumbuh begitu saja, sedangkan tanaman teh budidaya dipangkas agar mudah dipetik. Tanaman teh atau Camellia sinensis adalah tanaman kaya khasiat yang banyak dimanfaatkan sebagai minuman sejak dahulu kala. Berbagai jenis teh meliputi teh putih, teh hijau, teh hitam, teh oolong, hingga teh puet. Sejak dulu, Camellia sinensis dari pohon teh dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah risiko kanker, stroke, penyakit jantung, hingga menjaga kesehatan kulit. Anak-anak, sekarang kita mulai kegiatan 1. Pada kegiatan 1 ini, kalian diajak untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, peta pikiran tentang tanaman teh. Nah, sekarang kalian amati, kemudian kalian pahami peta pikiran tentang tanaman teh berikut. Yang pertama, lingkaran di tengah tanaman teh. Kemudian sebelah kiri tempat tanaman teh, kalian tuliskan di bawahnya. Di bawahnya itu ada suhu tanaman teh. Kemudian manfaat tanaman teh bagi alam. Kemudian manfaat tanaman teh bagi kesehatan. Kalian tuliskan jawabannya di tempat yang sudah disediakan dalam peta pikiran. Jika sudah selesai, mari kita lanjutkan ke Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Cara menanam teh berjajar rapi dengan jarak 1 meter pada lahan miring berfungsi untuk titik-titik. A. Kerapian. B. Menahan erosi. C. Menjaga kesuburan tanaman. D. Menjaga suhu tanaman. Jawaban yang benar adalah B. Menahan erosi. Nomor 2.
Tanaman teh tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis. Arti daerah beriklim tropis pada kalimat tersebut adalah daerah yang memiliki curah hujan titik-titik. Memiliki curah hujan yang tinggi. 3. Tanaman teh dibudidayakan di Indonesia. Kata dibudidayakan dicetak miring. Sinonim kata yang bercetak miring adalah titik-titik. Dibudidayakan sinonimnya adalah dipelihara untuk diambil manfaatnya. Nomor 4. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter. Daerah tropis dicetak miring. Antonim kata yang bercetak miring adalah titik-titik. Antonim daerah tropis adalah subtropis. 5. Buatlah 3 pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan tanaman teh. Kita tuliskan contohnya. 1. Apakah tujuan tanaman teh budidaya dipangkas? Jawabannya agar mudah dan saat memetik. Nomor 2. Di manakah tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya pada daerah tropis dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Soal nomor 3, berapa suhu cuaca yang sesuai untuk tanaman teh? Jawabannya, suhu cuaca tanaman teh antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Eksplorasi. Jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Lingkungan tempat tinggal dan kondisi geografis suatu wilayah akan mempengaruhi manusia dalam kehidupan sosial maupun aktivitasnya. Secara garis besar, letak geografis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, dan perairan. Ketiga jenis letak geografis tersebut memiliki karakteristik serta jenis pekerjaan masing-masing. Contoh jenis pekerjaan di dataran tinggi: petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, perajin, pedagang, buruh tani, dan berkebun, berjualan, membuka tempat penginapan, menjadi pemandu wisata, menyediakan jasa tur, dan lain-lain. Contoh jenis pekerjaan di dataran rendah: peternak, petani, wartawan, karyawan, guru, dosen, dokter, perawat, sopir kendaraan umum, dan lainnya. Sekarang, mayoritas masyarakat hidup di perairan bekerja sebagai nelayan. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berlayar dan menangkap ikan, baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar ikan. Selain menjadi nelayan, banyak masyarakat di daerah perairan yang bekerja sebagai petani garam, pedagang, pemandu wisata, penyedia tempat penginapan, dan penyedia jasa tur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang bisa kalian sebutkan. Lanjutkan kegiatan 2. Ada beberapa jenis pekerjaan di sekitar perkebunan teh. Lengkapi jenis pekerjaan sesuai dengan gambar kegiatan pada tabel berikut dengan benar. Anak-anak, kalian perhatikan gambarnya ya. Kemudian kalian sebutkan jenis pekerjaan, kalian tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Ini adalah gambar nomor 3, 4, dan nomor 5. Jawaban kalian bisa kalian tuliskan pada kolom di sebelahnya.
Jika sudah selesai, kita kerjakan soal-soal ayo berlatih. Soal nomor 1. Pasangan pekerjaan berikut yang sering berhubungan secara langsung dalam kegiatannya adalah A. Petani jagung dan penjual pulsa. B. Petani padi dan pedagang sayur. C. Nelayan dan penjual ikan. D. Nelayan dan petani garam. Jawaban yang benar adalah C. Nelayan dan penjual ikan. 2. Contoh pekerjaan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi adalah, kita sebutkan contohnya saja, peternak, petani, pengrajin, dan lain-lain. Nomor 3. Suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan pengertian dari titik-titik. Pengertian dari pekerjaan. 4. Tommy selalu makan ikan segar tangkapan ayahnya. Beliau juga memiliki kapal dan jaring untuk menangkap ikan. Setiap hari Tom mendengar suara ombak. Jenis pekerjaan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Pekerjaan yang sesuai adalah nelayan. 5. Sebutkan 3 jenis pekerjaan masyarakat yang hidup di wilayah perairan. Kita tuliskan contohnya: pekerjaan nelayan, petani garam, pedagang ikan, dan lain-lain. Sekarang muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Pentingnya hutan bakau bagi lingkungan. Hutan bakau atau hutan mangrove merupakan salah satu jenis ekosistem alam berupa hutan yang tumbuh di air payau. Hutan bakau memiliki karakteristik yang unik, di mana kondisinya tidak memungkinkan banyak makhluk hidup untuk hidup bisa berkembang akibat pasang surut laut. Hutan bakau banyak tumbuh di wilayah tropis dan subtropis, tepatnya di daerah muara air sungai dan di pesisir laut. Dikarenakan lokasi tersebut cocok untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan bakau. Fungsi hutan bakau: 1. Mencegah abrasi dan intrusi air laut di pesisir pantai. 2. Habitat berbagai organisme pantai seperti alga, udang, dan kepiting. 3. Penyedia sumber daya hayati yang memiliki nilai ekonomis seperti kayu bakau. 4. Dapat menjadi penyerap karbon dioksida untuk mengurangi gas rumah kaca. 5. Menjadi objek wisata yang menguntungkan warga sekitar. Sedangkan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan bakau: 1. Peraturan yang ketat untuk melindungi hutan bakau. 2. Pemanfaatan wilayah hutan bakau sebagai area wisata. 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan hutan mangrove. 4. Melakukan pembibitan tanaman mangrove. 5. Melakukan penanaman kembali hutan mangrove yang gundul. Kemudian, pada kegiatan 3, kalian diajak untuk mengamati gambar yang ada di buku kalian. Setelah kalian amati gambar, kemudian kalian pahami, kalian disuruh menuliskan contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Gambar yang disediakan gambar apa, anak-anak? Ya, gambar yang disediakan adalah gambar hutan gundul atau hutan yang sudah ditebangi pohon-pohonnya. Nah, kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam hutan adalah yang pertama, reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua adalah
membuat teras ering atau sengketan untuk pertanian, dan lain-lain. Kita lanjutkan anak-anak, mengerjakan soal-soal berikut pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1, fungsi ekologis dari hutan mangrove yaitu titik-titik. A. Sebagai bahan baku pembuatan kayu arang. B. Melindungi pantai dari abrasi. C. Kayu bakau bisa digunakan untuk membuat kertas. D. Menghasilkan udang dan kepiting untuk ekspor. Fungsi ekologis berarti fungsi lingkungan, yaitu melindungi pantai dari abrasi. Kita lanjutkan. 2. Pulau Indonesia yang mempunyai hutan mangrove terluas adalah titik-titik. Pulau mana anak-anak? Iya, Pulau Papua. 3. Hutan mangrove banyak ditemukan di daerah titik-titik air laut. Di daerah pasang surut air laut. 4. Jenis ikan yang dibudidayakan di air payau adalah titik-titik. Ikan apa anak-anak? Iya, ikan udang dan kepiting. 15. Sebutkan 3 usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan bakau. Usaha untuk mencegah kerusakan hutan bakau yang pertama adalah peraturan yang ketat untuk melindungi hutan bakau. Yang kedua, pemanfaatan wilayah hutan bakau sebagai area wisata. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan hutan bakau atau hutan mangrove.